Baik, Bapak dan Ibu. Jadi bulan itu bertawaf mengelilingi bumi. Bumi bertawaf mengelilingi matahari. Matahari bertawaf mengelilingi apa? Arasnya Allah. Galaksi-galaksi juga bertawaf. Semuanya bertawaf menuju yang satu. Qul huwallahu ahad. Jemaah haji bertawaf mengelilingi Ka'bah, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Kalau jemaah haji ketika bertawaf kepadanya, dia keluar dari garis tawafnya. Kalau garisnya ini keluar dari garis orbitnya, dia akan terinjak. Apabila jemaah haji bertawaf, dia lawan arus tawafnya, dia juga akan tergilas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bumi yang bertawaf mengelilingi matahari, ketika dia keluar dari garis orbitnya, cukup 2,5 senti saja, Pak. 2,5 senti dia keluar. Bumi ini menjauhi matahari cukup 2,5 sentimeter. Apa yang terjadi, Ibu? Dia mendekati matahari, maka aspal di jalan raya akan mendidih. Ya, Pak. Maka otak pun akan kita mendidih, menggulaga benak darah. Dan ketika dia mendekat kepada matahari 2,5 cm saja, artinya dia keluar dari garis orbitnya, maka samudra pun akan membeku. Bayangkan Bapak. Begitulah Allah menata alam ini. Dia Allah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Dia diatur, dia ditata oleh Rabbnya. Dialah Allah Rabbul Alamin. Sehingga semua tertata begitu rapi. Begitu juga apa yang ada dalam diri kita. Ketika jiwa kita keluar dari garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah, maka jiwa ini akan gelisah, tidak tenang, tidak damai, tidak tentram. Sehingga inilah setiap saat seperti jemaah haji yang bertawaf melihat Ka'bah 7 putaran menuju Allah yang Esa. Itulah 7 hari dalam seminggu kita bertawaf dalam garis orbit kita menuju Allah yang Esa dalam salat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita tinggalkan salat saja 1 waktu saja, kita akan gelisah. Terlambat pun kita mengerjakan salat, hati kita tidak tentram pada itu. Karena itulah kita keluar dari garis orbitnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit dan di bumi, termasuk tikar masjid kita ini juga bertawaf pada. Masjid kita bertawaf, jiwa kita bertawaf, dan semuanya menuju kepada Allah yang Esa. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Itulah saya. Itulah Pak Kejari. Itulah Pak Kemenak. Itulah Kepala OPD. Itulah Bapak dan Ibu semua. Kita yang hadir di masjid ini maupun kita yang tidak hadir di masjid ini. Allah atur dengan begitu sempurnanya sehingga kita mengatakan bahwa sekarang kita telah masuk kepada 1447 Hijriah. Kenapa? Karena perputaran penataan alam semesta ini yang begitu teratur, yang tidak pernah meleset sedikit pun juga, yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kepastian Bapak dan Ibu. Ilmu pasti. Sunatullah yang tidak bisa terbantahkan. Apa yang terjadi di alam raya ini, itulah ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya
kejadian lagi dan silih bergantinya siang dan malam. Silih bergantinya malam dan siang. Hari ini kita pagi bangun di pagi hari adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Bagi siapa, Bu? Ulul albab. Siapa ulul albab itu? Dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bayangkan Bapak dan Ibu. Siapa, Bu? Orang yang bagaimana? Yang ulil albab itu? Orang yang ingat Allah. Waktu kapan? Waktu seperti saya ini sekarang berdiri. Waktu apa lagi? Duduk. Ibu-ibu duduk sekarang. Kemudian kapan lagi? Waktu berbaring. Apa aktivitas hidup kita? Hari ini saya berdiri. Nanti saya duduk. Nanti saya istirahat malam. Artinya setiap saat, setiap waktu tidak ada henti-hentinya. Sepanjang nafas ini masih turun naik, tidak ada lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di masjid bersama Allah, di kantor bersama Allah, di rumah bersama Allah, di warung bersama Allah, di dapur bersama Allah, di mana-mana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallah, ingat kepada Allah. Wa yatafakkarun, adalah berpikir. Semua yang dia lihat, yang dia saksikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Baik, buruk, sedih, gembira, duka, pilu, semuanya bahasa yang keluar dari lisan kita. Sesungguhnya semuanya tidak pernah sia-sia. Benar nggak, Bu? Mungkin hari kita sedih, kita hari ini, besok kita gembira. Hari ini mungkin kita kecewa, besok kita bahagia. Itulah hidup kita. Bagaikan roda berputar, Bapak Ibu. Maka dari itu, apapun yang terjadi dalam diri kita, inilah yang terbaik dari Allah untuk kita saat ini. Yang ada hanya syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ulul albab itu, Bapak Ibu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tadi dibacakan oleh qori kita di akhirat. Tidak ada dia akan pernah bersedih, tidak akan berduka karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kita sekarang mengevaluasi kita di mana? Kita berada dalam alam Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam buminya milik Allah. Kita berada dalam waktu, ruang dan waktu. Betul tidak, Bu? Kalau tidak ada ruang lagi, tidak ada kita lagi. Tidak ada waktu lagi, tidak ada kita lagi. Selama kita masih berada dalam ruang dan waktu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita harus juga bersama dengan Allah yang menata ruang dan waktu itu sendiri. Tapi kita telah berpindah kepada Ibu, kepada ruang yang gaib. Kita tidak perlu lagi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian itu. Selama kita berada menginjak bumi milik Allah, menghirup oksigen kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam ruang dan waktu, dalam 3 dimensi, Bapak dan Ibu. Ya, 3 dimensi. Masjid ini 3 dimensi. Di luar kita 3 dimensi. Terbang kita ke bulan pun dalam 3 dimensi. Selama masih bisa kita hitung, sekian tahun cahaya, sekian ribu tahun cahaya, itu masih ruang dan waktu. Tapi kalau kita telah bergeser ke dimensi yang lain, dimensi yang keempat, Bapak Ibu, kita tidak kelihatan lagi, fisik kita tidak ada lagi. Yang ada adalah roh kita yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah.